Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, ketemu lagi sama saya di channel Nurul Fatma. Gimana kabarnya semua sahabat-sahabat? Tentunya baik kan? Mudah-mudahan semua selalu baik. Pada selamat waras sehat. Jarwin apa ya deket selamat waras deket rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, saya bisa bikin konten lagi ya, alhamdulillah. Tapi ya beginilah keadaannya saya ya. Gak apa-apa ya sahabat, mudah-mudahan semua sahabat itu seneng, gak bosen ya. Mudah-mudahan channel saya ini cepat berkembang ke depannya dan bisa berkembang dengan lancar, berjalan dengan lancar ya. Semua ini mudah-mudahan sahabat semua dimanapun berada membantu saya ya sahabat. Membantu saya insya Allah dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala ya. Membantu semua orang itu adalah baik ya, membantu sesama dan menghibur sesama. Kok gitu ya? Ya nggak apa-apa, ya penting kan nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar ya sahabat-sahabat ya. Nggak apa-apa. Mudah kebaruan, pembaruan, alhamdulillah ya sahabat-sahabat ya, semuanya di alhamdulillah, disyukuri ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan semuanya pada terhibur nonton saya walaupun keadaannya kayak gini ya. Mau gimana lagi ya sahabat-sahabat semuanya, sebelum diteruskan kita saling mengobrol ya, saling mentukar pengalaman, kita yuk sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendengarkan selawat kita ya. Mudah-mudahan dibantu melalui siapa saja yang bisa membantu kita dan membantu saya supaya channel saya cepat berkembang ke depannya dan menjadi lebih baik dan bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Solu ala alaihi salam sholawat solu
Alhamdulillahirobbil alamin. Saya udah lama nggak berlab ya, nggak itu ngonten, nggak bikin video ya karena keadaan sakit ya sahabat. Keadaan sakit jadi nggak bisa bahagia, nggak bisa saya ke depan kamera kalau saya ini nggak bisa hati, nggak bisa bahagia ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah seneng bahagia ya, udah sehat, kaki sudah bisa berjalan dengan baik, nggak begitu sakit. Ya sahabat-sahabat, saling mendoain, saling mendoakan dan saling mendoain saya ya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat mengerti ya, dan mau menonton saya, seneng sama saya, gak bosan sama saya. Tapi saya tetap semangat. Ya gimana ya sahabat-sahabat, orang semua ini kalau ditawar juga gak mau ya, ditawar sakit juga gak mau. Tapi alhamdulillah bersyukur ya, semua itu udah, saya itu gak apa-apa, cuman sakit sedikit gak apa-apa, udah sembuh alhamdulillah. Mungkin ini cobaan ya, cobaan dari Allah Ta'ala supaya saya ini lebih baik ke depannya, lebih menjadi baik ke depannya ya sahabat-sahabat ya. Saya ngomong bahasa Arab sedikit ya, biar gak ada yang salah paham. Ya, assalamualaikum pada semua sahabat. Assalamualaikum kuluhum ben Saudi ya, kuluhum ben Saudi. Ana pergi channel Sawi Doa ya, channel saya, channel Ana yani isi kok susah ya ngomong campur bahasa Arab bahasa Indonesia. Susah deh supaya channel saya Usawi Doa asan kari channel Ana Sreh isi kipir jedam saya kedar imsi kois Ana sawi channel Abko sawi kois, Abko sawi toib, mau sawi karpan toib. Toib ko kois, maaf ko mabi kois lah, anak ko kois ke lah kalat paham. Ya sahabat-sahabat, ganti ngomong Indonesia ya. Saya ini kalau ngomong itu kadang-kadang keritolon bahasa Arab itu, karena bahasa Arab saya ini campuran. Jadi bukannya satu negara saya bekerja ini ya. Saudi 2 kali, ke Bahrain, terus ke Oman. Jadi omongan itu campur-campur ya. Kadang-kadang ada yang gak paham. Orang namanya ngomong itu gak sadar ya, lupa gitu. Kadang-kadang ngomong ya orang juga 2 tahun jadi ya 2 tahun lebih. Di sini ini yang paling lama ya. Ya sahabat-sahabat semuanya disyukuri alhamdulillah ya. Kita hanya bisa menjalani apa yang kita alami, yang kita jalani ini. Semua itu ada yang ngatur, semua itu ada yang nilai dan ada yang mantau ya. Jadi semua itu alhamdulillah ya, yang sudah kita alami ya semuanya alhamdulillah ya. Yang penting kita ini gak punya pikiran dan tujuan yang gak baik ya. Tapi namanya manusia, kita ini apa
pesan saya sama sahabat-sahabat yang belum pengalaman, yang belum berulang kali kerja ke luar negeri, ya mungkin yang baru kerja ya, yang masih kecil. Saya cuma ngasih saran sedikit. Jadi saya ngasih saran ini yang sudah saya alami ya. Orang saya ini di Indonesia juga begitu banyak pengalaman karena saya nggak pernah keluar ya. Saya nikah umur mungkin 15 tahun, 16 tahun ya. Namanya orang kampung. Apalagi bapak saya, ibu saya itu orang nggak pengalaman, orang nggak berpendidikan, jadi juga perlu pengalaman. Aku lagi juga nggak pengalaman kemana-mana, cuman di rumah ya. Jadi nggak pernah kemana-mana, nggak pernah kerja kemana jauh di Indonesia. Sekali pergi saya di luar negeri di Saudi, jadi belum. Di Saudi juga nggak pernah keluar saya. Jadi nggak punya pengalaman apa-apa. Terus saya ngasih saran ini ya, jangan sampai sahabat itu mengalami seperti saya. Pertama kali saya megang HP ya di sini ini, di Oman cuman berapa bulan, cuman bukan HP kamera, nggak sahabat. HP jadul yang nggak kamera ya. Itu aja saya belajar lama juga, bisanya cuma nelpon, SMS itu udah lama barusan bisa. Terus di sini saya mungkin 1 tahun, nggak tahu 2 tahun ya. Saya dikasih HP majikan itu kamera 2 sahabat, tapi kecil, Nokia. Terus aku kan punya kakak yang kerja di Riyadh. Itu ngomongnya dia itu, aku udah kangen, udah lama gak ketemu. Ya mungkin ada 15-an tahun ya saya gak ketemu sama kakak saya. Katanya aku kirimi fotoku, nanti ganti kamu kirimi fotomu gitu. Ya namanya kakak ya, kakak sekandung. Kakak udah ngirimi foto sama saya terus ngirim. Namanya masih belajar ya, belum pengalaman megang HP, apalagi HP kamera. Ya saya ini bikin foto itu aja diajari kakak saya, disuruh nyari yang model kayak kamera, kayak foto gitu ya, saya cari, terus suruh mencet diajari. Terus saya bisa moto saya ya. Kalau nggak salah itu 3 foto, ganti-ganti baju ya. Hari ini baju saya ganti, hari ini baju saya ganti. Nah saya kirimkan itu 1 kali. Aku ngepel kakak saya, belum terkirim. Saya kirim lagi, katanya belum terkirim. Sampai 3 kali nggak terkirim. Terus saya punya pikiran ya, apa mungkin salah nomornya ya gitu. Aku cek itu nomornya, ternyata itu nomornya itu salah 1. Nah ya mungkin 1 minggu gitu ya, 1 minggu itu mungkin jam 12 malam, kalau nggak jam 1 malam, orang saya udah tidur. Orang nomor saya itu nggak ada yang tahu, orang nggak pernah saya kasihkan orang saya juga nggak mau ya, banyak teleponan ini, nggak seneng saya ini. Kalau ada waktu aku buat istirahat sahabat-sahabat ya, nggak seneng aku teleponan lama-lama gitu, sering-sering telepon, lagi nggak enak sama majikan. Mungkin 1 minggu kurang lebih itu ada orang ngebel jam 1, kalau nggak setengah 1, kalau nggak jam 12 saya tidur. Saya buka, saya kira, aku kaget, orang namanya tidur ya. Saya nggak ngecek itu nomornya, saya kira ya kakak saya, orang saya nggak pernah ngasih nomor sama orang. Ternyata itu laki-laki sahabat. Laki-laki itu nggak tahu orang mana, aku juga nggak lama ngomong. Cuman saya tanyain, kamu kok tahu nomor saya itu dari mana? Jawabnya dia, dari kamu sendiri, katanya kamu ngirim fotomu.
Ya itu sahabat-sahabat, saya ngirim ke kakak saya kelempar sama orang lain itu, tapi orangnya juga jauh. Nah, setiap tengah malam itu dia tuh ngebel, lah waktunya orang istirahat sahabat-sahabat, ya enggak saya angkat loh ya, orang malam-malam enak-enak tidur, enggak saya angkat setiap hari itu ngebel. Terus akhirnya itu pagi jam mungkin setengah 8 pagi ya, kalau pagi kan sama majikan aku suruh habis baginya sarapan majikan kan suruh tidur, jadi setengah 8 ya aku masih tidur. Nah, aku lihat nomornya dia lah, saya angkat. Kata saya ngapain ngebel-ngebel, saya nggak seneng, nggak suka ngebel-ngebel lagi itu, saya nggak sengaja itu ngirim foto sama ke kamu, aku ngirim foto sama kakak saya, ngebel terus, nggak saya angkat di bel terus apa. Akhirnya apa, aku matiin tuh HP. Ya nggak enak, orang rumah satu, tidur majikan sama kamar saya itu dekat. HP itu saya matiin lama ya, mungkin ada 1 bulan nggak saya nyalain. Marah sahabat-sahabat, itu foto saya itu dibikin dia macam-macam telanjang, itu masukkan ke apa itu namanya, Facebook kalau nggak salah sahabat, dimasukkan ke ya seluruh dunia tahu lah orang Facebook. Nah, saya ini di bel anak saya, di WA, di bel, katanya di WA itu ngomongnya, ibu itu udah tua, udah punya cucu, jangan macem-macem. Lah saya macem-macem apa, orang saya nggak ngapa-ngapain kok macem-macem, saya ngomong kayak gitu. Ternyata itu ya, orang di kampung saya itu nggak ngomong jujur sama saya, nggak ngomong, nggak terus terang, cuman ngomongnya itu nyindir, nyinggung, tapi saya tahan ngapain. Tapi di waktu aku masih di sini itu keponakan majikan itu ngekor saya, kamu punya kakak, punya saudara perempuan? Iya, sama. Wajahnya sama kamu apa enggak? Saya ngomong, ya mirip, orang namanya kakak beradik, tapi kayaknya sekilas beda. Karena kakak saya itu kayak nenek dari bapak saya ngomong gitu. Terus yang ngomongnya belum sampai selesai dijawab sama majikan. Orang majikan tuh percaya kalau saya nggak pernah keluar ya, telepon aja saya nggak pernah telepon. Makanya sahabat-sahabat ya, itu buat pengalaman semua sahabat-sahabat, maupun masih non maupun udah lama di sini, jangan sampai ngirim foto ke orang lain, apalagi ke laki-laki. Kalau hatinya sakit nggak mau ditelepon nggak mau itu ngangkat, marah kayak gitu sahabat-sahabat ya. Pada saya ini mikirnya tengah malam telepon itu ngapain, orang waktunya istirahat, udah aku bilang waktunya istirahat, saya nggak mau nerima telepon orang siang-siang. Saya itu kalau nggak tahu nomornya telepon sampai sekarang nggak pernah saya ngangkat, walaupun dari Indonesia. Kalau nggak tahu itu nomornya siapa, saya nggak pernah ngangkat. Karena apa, saya ini gimana ya, iya kalau orang baik, kalau nggak baik saya gimana. Karena saya itu sering sahabat, zaman sekarang itu zamannya canggih, ngirim mantra itu lewatkan telepon bisa, lewatkan HP itu. Makanya buat sahabat-sahabat ya, ini tukar pengalaman mendung saya kasih tahu, jangan sampai ya sahabat-sahabat itu ngirim foto walaupun siapapun, jangan. Walaupun satu negara sama kita, juga dari Indonesia, belum tentu itu juga hatinya baik, belum tentu. Orang itu bukannya saya sok suci, bukannya saya sok pintar ya sahabat-sahabat, kalau namanya orang kurang beriman,
gak takut dosa, gak takut sama Allah Ta'ala. Walaupun kita ini saudaranya ya, setanah air, kalau dikasih uang itu pasti lupa sama kita itu walaupun jauh, walaupun gak tahu, lupa kalau kita ini semua dari orang Indonesia itu semua bisa jadi saudara. Gitu sahabat-sahabat. Makanya saya kasih tahu, saya ngerti. Yang bagi belum pengalamannya, jangan sampai sembarangan ngangkat telepon, jangan sampai ngasih nomor foto dapat orang lain. Saya tahu, percaya ya, semuanya pada pengalaman, tapi yang bagi yang belum pengalaman. Dan satu lagi, semua yang aku katakan ini adalah semua ini pengalaman yang sudah saya alami. Karena uang, jadi gak mikir kalau kita ini saudara ya. Kalau saya menganggap semua orang Indonesia itu saudara ya. Walaupun jauh, walaupun kita itu gak pernah ketemu, walaupun kita ini di satu majikan, tapi kalau sama-sama Indonesia itu saya anggap saudara. Tapi namanya orang itu gak punya hati, gak sama ya. Itu ada lagi yang lebih pahit, sahabat-sahabat ya. Belum saya katakan. Saya juga kena magic, kayak kena apa tuh namanya, hipnotis. Tapi udah lama juga di sini. Dulunya saya nggak ngerti, nggak tahu ya. Tapi aku pikir-pikir lama-lama itu mungkin dihipnotis. Tapi nggak apa-apa. Sudah apa namanya? Allah itu maha tahu ya. Kalau kita nggak niat, nggak punya tujuan, nggak punya sifat yang nggak baik ya, pasti Allah Ta'ala itu membantu kita melalui siapa saja yang bisa membantu kita. Insya Allah kita tetap dibantu. Kalau memang kita tujuannya nggak baik ya, kalau kita di sini itu benar-benar kerja mencari uang yang halal, pasti Allah itu ngerti ya sahabat-sahabat. Jadi kasihan ya masih non yang belum pengalaman ya. Mudah-mudahan ada yang melihat video saya dan bisa untuk buat pengalaman sahabat-sahabat yang belum begitu pengalaman, belum begitu ngerti ya. Kasihan. Ya sahabat-sahabat, sampai ngomong terus itu nggak ada putusnya. Nanti lama-lama juga nggak enak ya kelamaan. Ini kayaknya dah cukup waktunya ya sahabat-sahabat, dan saya mohon mudah-mudahan semua yang aku omongkan semua itu bisa membantu yang saudara kita yang belum pengalaman ya, bisa membantu dan bisa mengerti dan bisa memahami. Dan kayaknya dah cukup lama sahabat-sahabat ya, nanti disambung lagi insya Allah malam. Kalau enggak ada tamu, saya bisa keluar sebentar ya, bisa bikin konten lagi, bisa video ya sahabat-sahabat. Saya mohon bantuannya ya, mohon bantuannya supaya kita ini bisa tetap ketemu, bisa tetap melihat saya sampai nanti ya. Saya dimohon dibantu di share yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian semua ya, di share yang sebanyak-banyaknya dan di like, comment, and subscribe
supaya video saya ini cepat berkembang dengan lancar dan bisa berkembang lebih cepat berkembang ke depannya. Saya mohon bantuannya sahabat-sahabat ya. Ya sahabat-sahabat, cukup sekian ya, saya akhiri. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan sedunia, semua sahabatku semua.